Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky A. Mahardika, NPM 2008 260183. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas video saya di blog CMH yang berjudul Cell Death atau kematian pada sel. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi dari kematian sel ini adalah proses hilangnya fungsi dan struktur sel secara permanen. Ini merupakan bagian alami atau fisiologis dari kehidupan sel atau dapat terjadi karena kerusakan. Kematian sel ini penting untuk perkembangan dan pertumbuhan, memelihara keseimbangan jaringan, dan mencegah penyebaran sel yang rusak atau berbahaya. Jadi untuk kematian pada sel ini terbagi menjadi beberapa, terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada apoptosis atau programmed cell death. Jadi apoptosis ini adalah kematian sel terprogram yang terjadi secara terkontrol dan teratur. Ciri-cirinya tidak menyebabkan peradangan, inti sel mengecil dan terfragmentasi, kemudian memiliki membran sel tetap utuh, kemudian sel dipecah menjadi bagian kecil atau apoptotic bodies dan dimakan oleh sel-sel lain atau fagositosis. Kemudian fungsinya itu membentuk jari saat perkembangan embrio, kemudian menghilangkan sel yang rusak, tua, atau tidak diperlukan. Contohnya adalah sel yang terinfeksi virus dihancurkan oleh sistem imun, kemudian sel-sel yang mengalami kerusakan DNA. Selanjutnya itu ada nekrosis. Jadi nekrosis ini adalah kematian sel yang tidak terkontrol akibat cedera atau stres berat, misalnya trauma, infeksi, atau racun. Jadi ciri-cirinya itu adalah membran selnya pecah, kemudian isinya bocor ke lingkungan sekitar, kemudian menyebabkan peradangan dan bersifat patologis. Contohnya itu iskemia atau kekurangan darah pada jantung atau otak. Infeksi bakteri yang merusak jaringan. Selanjutnya itu ada nekroptosis. Jadi nekroptosis ini adalah gabungan antara mekanisme molekuler terprogram seperti apoptosis dan hasil akhir seperti nekrosis. Jadi ini adalah kematian sel terprogram yang bersifat meradang. Ciri khasnya adalah diatur oleh sinyal protein tertentu dan terjadi saat apoptosis di blok. Selanjutnya ada autofagi atau autophagy associated cell death. Jadi autofagi ini adalah sel memakan bagian dirinya sendiri untuk bertahan dalam kondisi stres. Bisa jadi mekanisme bertahan hidup ini, tapi jika sel berlebihan, maka bisa terjadi menyebabkan kematian sel. Umumnya tidak menyebabkan peradangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi kematian sel dalam tubuh. Jadi, fungsi kematian sel dalam tubuh ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah untuk perkembangan embrio. Jadi, pada perkembangan embrio ini pembentukan struktur tubuh. Kemudian pada imunitas, menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Kemudian keseimbangan jaringan, menggantikan sel tua dengan sel baru. Kemudian mencegah kanker atau membunuh sel yang rusak. Sekian dari presentasi saya mengenai kematian sel pada blok CMH ini. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mencari mind mapping saya ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.